Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hertini, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan semester 3, kelas AP 3B. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Suci Habibah MPD. Adapun tema yang saya angkat adalah mengenai problematika kualitas dan kuantitas pendidikan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas dalam video saya ini adalah yang pertama adalah apa itu kualitas dan kuantitas pendidikan, dan yang kedua adalah apa saja problematika kualitas dan kuantitas pendidikan, dan yang ketiga adalah bagaimana solusi dari problematika kualitas dan kuantitas pendidikan tersebut. Bicara mengenai kualitas pendidikan ini adalah salah satu inti dari Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang problematika pendidikan. Kualitas pendidikan itu dapat kita artikan sebagai mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu dapat kita lihat dari output pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan lulusan yang mampu berkompeten, lulusan yang bisa bersaing di dalam dunia kerja, dan mempunyai relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian, berbicara mengenai kuantitas pendidikan adalah salah satu faktor pendukung, faktor penunjang dari kualitas pendidikan. Kuantitas ini berkaitan dengan jumlah, baik itu jumlah gedung sekolah, jumlah kelas yang ada di sekolah tersebut, jumlah guru maupun jumlah siswa. Semua itu adalah faktor yang menunjang untuk memperlancar proses kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian tentang apa saja problematika kualitas dan kuantitas pendidikan. Mengenai kualitas, problematikanya yang pertama adalah banyaknya guru yang tidak berkompeten di bidangnya. Seperti yang kita lihat bersama, masih ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga membuat proses belajar mengajar tersebut tidak akan berjalan dengan semestinya. Kemudian yang kedua adalah minimnya mutu lulusan dari peserta didik. Masih banyak lulusan dari pendidikan yang masih belum bisa bersaing di dalam dunia kerja. Dan ini merupakan salah satu problem pendidikan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi oleh peserta didik. Seperti yang kita ketahui di zaman sekarang ini, bahwa teknologi tidak bisa kita pungkiri lagi, yang mana akan menjadi bermanfaat bagi kita jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Kemudian justru sebaliknya akan berdampak negatif bagi kita jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang keempat adalah kurangnya waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diberikan di sekolah. Kemudian yang kelima adalah minimnya buku di perpustakaan sekolah, sehingga dapat menghambat kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian tentang kuantitas. Mengenai kuantitas itu, problematikanya yang pertama adalah kurangnya jumlah sekolah di daerah-daerah yang terpencil, yang mana dalam hal ini kurangnya jumlah sekolah tersebut
akan menjadi penghambat yang besar bagi pemerintah di Indonesia dalam memajukan kualitas dan kuantitas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kurangnya penunjang belajar, seperti labor komputer maupun labor bahasa. Seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini, bahwa teknologi itu mutlak harus dipahami dan harus dikuasai oleh siswa, sehingga labor komputer maupun labor bahasa ini harus ada di setiap sekolah demi memperlancar proses belajar mengajar siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Kemudian yang keempat adalah kurangnya jumlah kelas di sekolah. Dan ini sering terjadi di daerah-daerah yang terpencil, sehingga tentunya akan menjadi sebuah problem dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian poin mengenai bagaimana solusi dari problematika kualitas dan kuantitas pendidikan tersebut. Yang pertama adalah pemerintah harus memperbaiki mutu pendidikan dengan meningkatkan kualifikasi guru di sekolah. Seperti dengan cara mengangkat atau menyiapkan guru-guru yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah itu harus melengkapi buku-buku yang ada di perpustakaan. Seperti yang kita ketahui bahwa buku adalah jendela ilmu. Dengan membaca buku, wawasan kita akan bertambah. Kemudian dengan banyaknya buku dan terpenuhinya buku, maka siswa akan rajin ke perpustakaan, sehingga akan menarik minat siswa dalam membaca. Kemudian yang ketiga adalah sekolah harus menyediakan labor komputer dan labor bahasa untuk menunjang proses belajar mengajar tersebut. Kemudian yang keempat adalah kepala sekolah dan guru harus menciptakan iklim yang sehat di sekolah tersebut. Iklim yang sehat di sini adalah antara kepala sekolah dengan guru, kemudian antara guru dan guru, jangan sampai ada konflik dan pertentangan, karena itu akan menghambat proses belajar mengajar siswa. Kemudian yang kelima adalah kepala sekolah dan guru harus menjadi seorang motivator, edukator, dan menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas dan kuantitas pendidikan menjadi tolok ukur dalam pendidikan untuk menciptakan lulusan yang mampu, berkompeten, dan bersaing di dalam dunia pendidikan. Baik, sekian dari video saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.